Di balik kemeriahan arak-arakan ogoh-ogoh setiap malam pengerupukan, tersembunyi kisah kelam yang jarang diceritakan. Bukan sekadar tradisi atau karya seni, tapi warisan leluhur yang lahir dari pertempuran nyata melawan kegelapan. Apa sebenarnya tujuan awal ogoh-ogoh diciptakan? Dan makhluk apa yang pernah terkubur dalam wujudnya? Inilah asal-usul ogoh-ogoh, bukan dongeng, tapi potongan sejarah Bali yang nyaris terlupakan. Langit di atas desa Panji mendadak berubah mencekam. Awan hitam bergulung cepat seolah mengejar sesuatu, sementara angin berputar liar, melolong seperti binatang terluka. Petir menyambar dari kejauhan, menyusul suara guntur yang menggetarkan tanah. Penduduk desa mulai menutup pintu dan jendela, menyembunyikan anak-anak di balik lambu dan menyalakan dupa di setiap sudut rumah. Malam itu berbeda, terlalu sunyi di balik keributan alam. Hati para tetua terasa berat, seolah ada kekuatan gelap yang baru saja bangkit dari tidur panjangnya. Mereka tak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari sebuah kisah yang diwariskan dengan bisikan takut, kisah kelahiran ogoh-ogoh, penjaga dari dunia yang tak terlihat. Desa Panji selama ini dikenal tentram, terletak di kaki gunung dan dikelilingi hutan lebat yang menjadi batas alam nyata dan alam gaib. Tak ada yang berani melintasi batas itu saat senja mulai jatuh. Leluhur mereka telah lama menetapkan peraturan sakral, hutan itu suci dan berbahaya, tempat makhluk tak bernama berdiam. Tapi seperti dalam banyak kisah lama, selalu ada seseorang yang merasa aturan bisa dilanggar. Pemuda itu bernama Wira. Ia tak percaya pada cerita hantu, apalagi larangan kuno. Keberaniannya kadang menjelma jadi kesombongan. Dan pada suatu sore berawan, dorongan rasa ingin tahunya mendorongnya masuk ke dalam kegelapan hutan, mencari suara-suara misterius yang sering membuat bulu kuduk warga berdiri. Langkah Wira menyusuri jalan setapak yang mulai menghilang, hanya diterangi cahaya sisa matahari yang menembus sela pepohonan. Udara di dalam hutan berbeda, berat, basah, dan seolah mengandung bisikan. Daun-daun bergesek seperti mengamati, ranting patah tanpa sebab. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara tertawa yang tak seperti manusia, dan suara langkah berat menghantam tanah lunak. Ia berusaha mengabaikannya, mengira itu hanya angin dan imajinasinya. Namun rasa penasaran yang membakar membuatnya terus melangkah lebih dalam, hingga ia tiba di sebuah tanah lapang yang tak biasa, tanah yang bahkan rumput pun enggan tumbuh di atasnya. Di tengah tanah lapang itu berdiri sebuah patung besar, lebih tinggi dari tubuh Wira. Terbuat dari anyaman jerami, tanah liat, dan serpihan tulang binatang. Patung itu berbentuk makhluk menyeramkan dengan mata menonjol merah menyala dan taring tajam menembus bibir. Lidahnya menjulur panjang, dan tubuhnya dililit ular-ular kayu. Aura patung itu tidak hanya menakutkan, tetapi juga membuat tubuh Wira gemetar tanpa sebab. Meski akal sehatnya menyuruhnya mundur, kakinya malah melangkah maju. Tangan kanannya terulur, menyentuh bagian dada patung. Saat kulitnya menyentuh permukaan kasar itu, sesuatu dalam dirinya menjerit, namun terlambat. Tanah bergetar halus, udara menghangat tiba-tiba, dan di kejauhan, terdengar raungan panjang, bukan dari binatang, melainkan sesuatu yang jauh lebih tua dan jahat. Wira sontak menarik tangannya dan mundur. Nafasnya memburu, dadanya sesak. Di belakangnya, ranting pohon patah satu persatu, seolah ada yang besar bergerak ke arahnya. Ia menoleh ke patung itu, dan jantungnya seakan berhenti berdetak. Mata patung yang tadinya mati kini terbuka perlahan, menatap langsung ke arah Wira dengan pandangan penuh amarah dan kelaparan. Tubuh Wira tak butuh aba-aba lagi. Ia berlari sekuat tenaga, membelah hutan tanpa peduli luka yang ditorehkan ranting di tubuhnya. Dalam pelariannya, ia tak sadar bahwa makhluk itu belum selesai. Patung yang terbangun itu telah menyerap energi gelap dari bumi, dan kini, ia hidup, menunggu saatnya untuk bebas sepenuhnya. Keesokan paginya, suasana di desa Panji berubah drastis. Ayam-ayam yang biasanya berkokok ramai justru diam. Beberapa ditemukan mati membiru dengan mata membelalak. Pohon-pohon pisang di pekarangan warga roboh dengan bekas sayatan aneh, seolah dicakar makhluk bertaring. Anjing-anjing desa menggonggong sepanjang malam ke arah hutan, lalu menghilang tanpa jejak. Para ibu mulai membisikkan doa-doa perlindungan,
sementara para lelaki membentuk penjagaan di ujung desa. Yang paling menakutkan adalah sumur tua di tengah desa yang tiba-tiba mengeluarkan suara tangis lirih dari dalamnya. Para tetua merasakan hawa asing yang menusuk, sesuatu yang tak pernah mereka temui bahkan dalam mimpi terburuk mereka. Ada kehadiran gelap yang kini menyusup ke antara mereka, dan malam belum selesai berbicara. Wira, yang sejak malam itu pucat dan gelisah, akhirnya tak sanggup menahan beban. Ia mengakui segalanya kepada ayahnya, Brahmana Merta, seorang dukun dan pemimpin spiritual desa. Suaranya bergetar saat menceritakan patung mengerikan itu, getaran tanah, dan tatapan mata merah yang seperti membakar pikirannya. Sang ayah mendengarkan dalam diam, wajahnya menegang seiring setiap kata yang keluar dari mulut anaknya. Ketika Wira menyebut bentuk patung dan matanya yang menyala, Merta langsung berdiri. "Kau telah membangunkannya, Wira," bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. "Itu bukan patung biasa. Itu adalah penjaga, penjara bagi Bhutakala, roh purba pembawa kehancuran yang telah dikurung leluhur kita berabad-abad lalu." Suasana menjadi hening. Dunia seolah menahan napas. Para tetua desa segera dikumpulkan. Mereka membuka kembali lontar-lontar kuno yang sudah berdebu, lembaran-lembaran penuh aksara Bali yang menyimpan rahasia masa lalu. Tertulis bahwa Bhutakala adalah entitas dari zaman sebelum manusia, wujud kekacauan dan waktu yang liar. Ia tak bisa dihancurkan, hanya bisa dikurung dalam wujud fisik, sebuah patung raksasa yang diberi segel mantra dan dikubur dalam kesunyian. Kini segel itu telah rusak. Dan lebih buruknya, Bhutakala telah mencium aroma manusia. Ia tahu dunia telah berubah, dan ia tak sabar untuk mengoyaknya. Tetua desa memutuskan hanya ada satu cara, mereka harus membuat ulang wujud fisiknya. Bukan untuk menyambutnya, tapi untuk menjebaknya kembali. Upacara pengurungan roh harus segera dilakukan, sebelum malam ketiga sejak pembebasannya tiba. Malam kedua, desa benar-benar berubah menjadi medan teror. Api muncul dari tanah tanpa sebab, membakar sawah dan lumbung. Angin berhembus panas seperti nafas naga, mengguncang rumah-rumah hingga genteng beterbangan. Suara tangis kembali terdengar dari sumur, kini disusul tawa rendah yang bergaung lama. Warga berdoa sambil bersembunyi di rumah, tapi beberapa mulai kehilangan akal, berteriak dan berlari ke hutan, lalu tak pernah kembali. Di atap bel Banjar, bayangan besar muncul sesaat, tinggi, bertanduk, dan bermata merah. Bhutakala kini tak lagi sekadar legenda. Ia hadir, nyata, dan lapar. Para tetua mempercepat persiapan upacara. Wira bersumpah menebus kesalahannya, dan ia menjadi orang pertama yang memahat bentuk makhluk itu dalam bambu dan jerami, mengikuti deskripsi dari naskah leluhur. Lidah menjulur, taring panjang, mata membara. Ogoh-ogoh pun mulai terbentuk. Dalam ketakutan yang menyatu dengan semangat bertahan hidup, seluruh desa bergotong royong menciptakan makhluk raksasa itu. Mereka tahu ini bukan karya seni biasa. Ini adalah perangkap, perisai terakhir mereka dari kehancuran. Setiap potongan bambu dipasang dengan mantera, setiap anyaman diberi tirta pembersih. Anak-anak dilarang melihatnya, karena tatapan patung itu dipercaya bisa menyerap keberanian. Saat malam pengerupukan tiba, genderang dan gamelan ditabuh dengan ritme cepat dan menghentak, memanggil roh itu untuk masuk ke dalam wujud barunya. Desa Panji berdiri di ambang kehancuran, dan satu-satunya harapan mereka adalah bahwa ogoh-ogoh itu cukup menyeramkan untuk menipu Bhutakala dan cukup kuat untuk menahannya. Malam pengerupukan pun tiba. Desa Panji seperti berada dalam trans. Ogoh-ogoh raksasa yang telah mereka buat kini berdiri di tengah alun-alun, menjulang setinggi pohon kelapa. Wajahnya menakutkan dengan gigi runcing, mata melotot, dan tubuh besar berotot dari anyaman bambu. Warga mengenakan pakaian adat serba hitam, membawa obor dan mengiringi arakan ogoh-ogoh dengan tabuhan gamelan cepat yang memecah malam. Mantra suci dilantunkan sepanjang jalan. Arakan berputar mengelilingi desa, seperti ritual purifikasi yang harus dilakukan sebelum nyepi. Namun tak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kali ini ogoh-ogoh bukan hanya simbol. Ini adalah senjata hidup, dan setiap langkah arakan terasa seperti adu nyawa melawan sesuatu yang terus mengintai di balik gelapnya malam.
Saat Arakan mencapai batas hutan tempat Wira membangunkan Bhutakala, udara mendadak menjadi berat. Api obor berkedip, angin berhenti, dan tabuhan gamelan terdengar makin lambat, seperti suara detak jantung. Ogoh-ogoh mulai bergetar pelan, bukan karena angin atau goyangan para pemuda, tetapi karena sesuatu dari dalam. Matanya yang terbuat dari beling merah bersinar samar, dan tubuhnya bergerak sendiri, seolah ada jiwa yang masuk dan menggerakkan sendi-sendinya. Para tetua segera membaca mantera lebih cepat, membentuk lingkaran pelindung. Brahmana merta memercikan tirta suci ke arah patung. Namun itu belum cukup. Wira, dengan tangan gemetar, maju membawa keris pusaka milik leluhurnya. Dengan teriakan penuh tekad, ia menancapkan keris itu ke dada Ogoh-ogoh. Saat itulah semuanya berubah. Dari patung itu keluar suara jeritan yang mengguncang langit, seperti tangisan ribuan roh yang terjebak dalam satu tubuh. Cahaya merah menyala dari dada Ogoh-ogoh, membelah malam menjadi dua. Angin kembali berhembus kencang, namun bukan membawa debu atau daun, melainkan bisikan-bisikan dalam bahasa kuno yang tak bisa dimengerti. Para tetua menunduk dalam doa, berharap segel spiritual berhasil tertanam. Dan tiba-tiba, setelah raungan terakhir terdengar, Ogoh-ogoh berhenti bergerak. Tubuhnya membatu dalam posisi menyerang, lalu perlahan-lahan hancur jadi abu yang berterbangan ke udara. Jerami, bambu, dan beling beterbangan, melayang tinggi sebelum menghilang bersama angin. Desa Panji terdiam. Tak ada yang bersuara. Mereka tahu, untuk saat ini, Bhutakala kembali tertidur. Sejak malam itu, Ogoh-ogoh tidak lagi dianggap sebagai sekadar patung parade. Ia menjadi simbol perlawanan, simbol penjagaan antara dunia manusia dan alam tak kasat mata. Setiap tahun, saat malam pengerupukan menjelang Hari Raya Nyepi, Ogoh-ogoh kembali dibuat dengan penuh kesungguhan. Setiap desa berlomba menciptakan wujud Bhutakala paling menakutkan, bukan untuk hiburan, tetapi agar roh jahat takut mendekat. Anak-anak diajarkan bahwa ini bukan sekadar warisan budaya, ini adalah kewajiban spiritual. Bahkan suara gamelan yang mengiringi Arakan disusun berdasarkan frekuensi kuno yang dipercaya bisa menggetarkan energi gaib dan mengunci pintu dunia astral. Tradisi ini berkembang menjadi ritual besar yang dilakukan seantero Bali, namun semua bermula dari satu malam mencekam di desa Panji. Ogoh-ogoh kini tak hanya dibuat sebagai peringatan, tapi sebagai penyeimbang antara baik dan buruk, terang dan gelap. Leluhur percaya bahwa selama manusia mengenali sisi kelamnya dan menjadikannya bagian dari ritu spiritual, dunia akan tetap seimbang. Tapi jika tradisi itu dilupakan, jika ogoh-ogoh dibuat sekadar demi kemegahan atau perlombaan, maka segel spiritual akan melemah. Para tetua mengingatkan, Bhutakala tak pernah benar-benar musnah. Ia hanya dikurung, dan ia akan terus mengintai, menunggu celah kecil, sebuah lupa, kesombongan, atau kelalaian. Wira kini telah menjadi tetua sendiri, dan setiap tahun ia berdiri paling depan saat ogoh-ogoh mulai diarak, tatapannya penuh waspada. Karena ia tahu, satu kesalahan kecil bisa membawa bencana yang lebih besar dari sebelumnya. Tahun-tahun berlalu, desa Panji menjadi simbol kekuatan spiritual dan penjagaan tradisi. Banyak desa lain datang untuk belajar tentang makna sejati ogoh-ogoh. Namun tak semua mengerti kedalamannya. Beberapa mulai membuat ogoh-ogoh demi keindahan semata, melupakan tujuan awal, sebagai penjara bagi kekuatan kegelapan. Wira merasa khawatir. Ia melihat kilatan kesombongan pada wajah anak-anak muda yang tak pernah tahu malam penuh darah dan jeritan itu. Ia tahu, lupa adalah celah, dan Bhutakala sangat pandai membaca lupa. Pada suatu malam pengerupukan yang tampak biasa, Wira merasakan sesuatu yang tak lazim. Angin bertiup dingin seperti dulu, dan suara gong terdengar sumbang. Saat ogoh-ogoh diarak, salah satu patung buatan desa tetangga bergetar tak wajar, matanya menyala padam. Wira bergegas mendekat, memeriksa bahan dan bentuknya. Ia tertegun, rupa patung itu sangat menyerupai wujud asli Bhutakala, terlalu persis untuk dianggap kebetulan. Siapa yang membuat ini? Tanyanya tajam. Pemuda pembuatnya hanya tertawa, menganggap itu prestasi artistik. Tapi Wira tahu, sesuatu sedang bangkit lagi. Malam itu,
Mimpi buruk menghampiri Wira. Ia melihat Bhuta Kala berjalan melewati ladang, menoleh padanya dan tersenyum. Tapi bukan senyum ramah, itu senyum menunggu. Ia terbangun dengan keringat dingin dan dada sesak. Tak lama, kabar datang. 2 pemuda desa yang membawa ogoh-ogoh semalam menghilang di dekat hutan. Yang tertinggal hanya sandal dan abu gosong di tanah. Panik mulai menyebar. Desa Panji kembali dalam keadaan siaga. Wira tahu, ia harus segera bertindak. Kali ini, bukan hanya ritual yang dibutuhkan, tapi pengorbanan yang lebih besar. Dengan bantuan para tetua, Wira memimpin pembuatan ogoh-ogoh baru. Tapi tak seperti tahun-tahun sebelumnya, ia meminta seluruh desa berdoa bersama selama 7 hari 7 malam. Ogoh-ogoh ini bukan hanya jebakan, tapi perwujudan doa dan ketakutan kolektif mereka. Dalam prosesnya, warga mulai menangis, mengaku dosa, memohon perlindungan leluhur. Suasana menjadi sakral, magis, dan penuh harap. Wira menaruh sehelai rambutnya dan secuil darah di tengah dada ogoh-ogoh, sebagai bentuk sumpah. Jika Bhuta Kala benar-benar kembali, maka ia sendiri akan menjadi segelnya. Saat malam pengerupukan berikutnya tiba, desa Panji tak lagi sekadar arak-arakan. Itu adalah perang terakhir antara manusia dan kegelapan yang tak terlihat. Ogoh-ogoh raksasa berdiri kokoh, wajahnya penuh amarah dan pelindung. Tabuhan gamelan menggetarkan tanah, nyanyian mantera melingkari udara. Wira berdiri di barisan paling depan, menatap hutan yang bergoyang. Ia tahu, cerita belum berakhir. Ogoh-ogoh bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang menjaga masa depan. Karena selama ada kegelapan di hati manusia, Bhuta Kala akan terus mencari jalan untuk kembali.